nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa khusnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah bahas wajib makrifat, wajib mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, dan diwajibkan kepada kalian mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kamu ditanya tentang Allah, kamu nggak boleh jawab nggak tahu gitu. Allah gimana nggak tahu? Nggak beres sudah ini. Berarti jelas-jelas kalau begitu iman kamu namanya hanya ikut-ikutan. Ditanya tentang Allah harus bisa jawab gitu. Karena Allah perintah fa'lam, ketahuilah tentang aku. Kewajibannya untuk siapa? Untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sifat Allah gimana? Jawab. Allah di mana? Jawab. Sekarang lagi apa? Jawab gitu. Kalau ditanya Allah di mana, jawabnya apa? Enggak butuh tempat gitu, jawab dong. Bukan enggak tahu, Bib. Lah kamu kenal apa sama Allah? Kenal namanya doang. Alif, lam, ha disembah gitu. Lah nyembah apa itu? Lah nyembah Allah ya kenal Allah dong. Apa sifat Allah, apa haknya Allah, yang wajib bagi Allah apa, yang mustahil bagi Allah apa. Dikir kenceng kenal Allah kagak ngapain. Jadi perintahnya wajib kenal Allah maknanya kalau ditanya tentang Allah kamu harus tahu gitu. Ditanya apa saja yang berkaitan sama kewajiban kita harus tahu. Ini maknanya kamu diperintah kenal Allah. Sama seperti kamu ditanya masalah fikih. Apa rukunnya sholat?
Apa rukunnya wudhu? Ya harus tahu. Kenapa? Karena itu kamu kerjakan tiap hari. Masa kamu tiap hari wudhu gak tahu rukunnya gimana? Hah? Tiap hari sholat gak tahu rukunnya gimana? Tiap hari nyebut nama Allah kok gak tahu sifat-sifat Allah gimana? Itu maksudnya. Maka wajib ngaji kenal Allah, itu wajib hukumnya. Siapa yang gak sampai kenal sifat-sifat Allah, berarti imannya ikut-ikutan. Hukumnya apa? Hukumnya iman kamu mukhtalif, diperselisihkan antara sah dan tidak sahnya. Apa gak bahaya? Hah? Iman kok dianggap gak sah gimana? Kalau sholat kamu dianggap gak sah, masih mending bisa qadha, ataupun gak sempat qadha hukumnya dosa. Lah kalau iman gak sah gimana? Apa gak kafir coba? Hah? Makanya dalam satu riwayat seorang ulama pernah dimimpikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Nabi bersedih. Si ulama nanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau tampak enggak seneng wajahnya? Kata Nabi, hari ini aku mendapatkan berita dari Jibril, umatku meninggal sejumlah 1.500 orang, dan yang bawa iman cuman 2. Coba. Hah? 1.500 orang yang bawa iman 2. Lah kok bisa? Bandingannya gampang lah. Se-RT 2 ini ada berapa orang? Se-RW 2 ada berapa orang? Hah? Ada 1.000? Ada gak? Yang ngaji berapa? Nah, udah gitu aja bandingannya. Jadi diceritakan oleh Nabi demikian. Lalu sahabat itu nanya, ya Rasulullah, terus gimana caranya saya bisa mati bawa iman? Nabi mengajarkan zikir la ilaha illallah. Setelah kamu kenal Allah, perbanyak zikir la ilaha illallah sampai hari kematian kamu, hingga kamu mati betul-betul bawa iman kepada Allah. Ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, sampai jalan nggak sempet diobatin, mati. Sebelum mati hatinya ngomong, andai saja tadi saya sampai rumah sakit, saya nggak bakal mati. Matinya nggak bawa iman. Kenapa? Karena nggak iman sama takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap kalau dia sampai ke dokter nggak mati. Padahal yang namanya mati itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak akan pernah maju, nggak akan pernah mundur. Mau dibawa ke rumah sakit mau enggak, kalau waktunya mati di situ ya mati di situ. Enggak gara-gara terlambat bawa rumah sakit, enggak. Itu rukun iman kita diantaranya, gitu loh. Jadi mati bawa iman ini yang harus kita perjuangkan, gitu loh. Maka diperintah kita kenal kepada sifat-sifatnya Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Jadi tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang mengenal apa itu yang namanya wajib, apa itu yang namanya mustahil, dan apa itu yang namanya jaiz.
Wajib apa wajib, tulis. Wajib. Apa artinya wajib? Pengertiannya wajib apa? Hah? Yang pasti ada. Wajib pengertiannya sesuatu yang tidak pernah tiada. Namanya apa? Wajib. Sesuatu yang tidak pernah tiada. Contohnya apa? Contohnya apa coba? Sesuatu apa kira-kira yang nggak pernah tiada? Sesuatu ini bisa berupa zat, bisa berupa sifat. Apa contohnya? Apa? Masa nggak nyambung? Masa nggak yang wajib nggak? Ini kan beda sama wajib dalam sholat. Kalau wajib dalam sholat yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dosa. Itu wajib dalam sholat. Kalau wajib dalam ilmu tauhid beda sama wajib dalam ilmu fikih. Itu wajib dalam ilmu tauhid sesuatu yang tidak pernah tiada. Contohnya apa? Hah? Hal yang ada pada Allah apa? Adanya Allah. Tulis contoh. Adanya Allah. Pernah enggak Allah tiada? Hah? Pernah enggak? Enggak pernah. Berarti adanya Allah hukumnya wajib. Apalagi contohnya? Apalagi contohnya? Hukumnya apa? Yang mana? Hah? Berarti ciptaan Allah nggak pernah tiada. Hah? Ciptaan Allah pernah tiada nggak? Hah? Berarti wajib nggak hukumnya? Enggak. Apalagi yang wajib? Masa nggak bisa nemu? Sebenarnya kamu tahu, cuman nggak pernah mengamati aja gitu loh. Paham? Nggak pernah fokus ke situ gitu loh maksudnya. Apa?
Wajib itu sesuatu yang nggak pernah tiada. Sifat Allah, wajib Allah berilmu. Hah? Pernah nggak Allah itu bodoh? Pernah? Hah? Berarti wajib sifat melihat. Pernah nggak Allah nggak melihat? Hah? Berarti hukumnya apa? Wajib. Sifat yang mau kita pelajari 20 itu semua hukumnya wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakal liman, itu semua hukumnya wajib, nggak pernah tiada bagi Allah. Lah gimana kamu kenal Allah, wong ditanya sama tentang yang wajib bagi Allah aja nggak tahu coba. Yang wajib bagi Allah apa? Apa ya? Nggak tahu, Beb. Lah berarti kamu kenal-kenal sama Allah dong. Bukan kenal beneran sama Allah. Hah? Ya Pak ya. Karena ini penting, ngaji ini penting banget. Kalau ngaji-ngaji yang lain bisa ente tinggalin, ngaji ini tinggalin bahaya. Resikonya kita mati nggak bawa iman kepada Allah. Resikonya berat. Karena perintahnya betul-betul langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Contoh berikutnya, sifat-sifat Allah yang 20. Semua hukumnya apa? Wajib. Allah berkuasa, wajib. Allah berkehendak, wajib. Allah hidup, wajib. Contoh yang ada pada makhluk, ada nggak yang wajib? Hah? Ada? Masa? Ada nggak? Masa? Tulis sidik pada Nabi. Atau benar, dalam kurung dong. Sidik atau benar. Pada para nabi. Pernah nggak Nabi berbohong? Berarti hukumnya wajib. Wajib nggak? Apalagi? Dia buka aplikasi Google segala nanya loh, nggak nemu juga. Google nggak ngerti masalah ini. Lo kira Google pinter? Kagak. Oh nyatet, kirain bukan. Hah? Apalagi? Sifat pinter pada Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Sifat amanah pada Nabi, hukumnya apa? Wajib. Nah,
Kenapa? Semua sifat-sifat itu nggak pernah tiada pada Nabi. Lah kalau pada kita ada nggak yang wajib? Coba. Apa? Hah? Api wajib panas nggak? Wajib nggak? Api itu wajib panas nggak? Enggak. Berarti yang wajib apa contohnya? Nasi wajib mengenyangkan nggak? Duit wajib membahagiakan nggak? Katanya kalau punya duit mulus, kalau nggak punya duit mampus. Berarti orang punya duit wajib bahagia nggak? Contohnya wajib pada kita seperti apa? Setiap yang diciptakan Allah wajib ada tempatnya. Coba. Setiap benda pasti ada tempatnya. Coba carikan satu benda yang nggak punya tempat, coba. Ada nggak? Ini anak kecil aja tahu. Coba kamu panggil anak kamu, nak sini, tolong ambilin sendal bapak. Nanyanya apa? Di mana Pak? Berarti dia tahu setiap benda pasti ada tempatnya. Itu hukumnya wajib namanya. Nggak pernah tiada, nggak pernah ada benda tapi nggak punya tempat. Pamannya kamu ketemu orang, saya tadi lihat mobil di mana? Nggak di mana-mana, gimana? Bisa? Bisa nggak? Ada mobil tapi nggak di mana-mana, mungkin? Mungkin nggak? Di atas enggak, di bawah enggak, di kanan enggak, mungkin nggak? Berarti tiap benda pasti ada tulis. Hukumnya apa? Wajib, nggak pernah tiada dari tempat. Nah kalau Allah ada tempatnya nggak? Kalau Allah ada tempatnya nggak? Kenapa? Kenapa? Karena Allah bukan benda, gitu. Yang butuh tempat itu siapa? Benda. Mau benda cair, mau benda padat, mau benda gas, mau malaikat, mau jin, mau setan, pasti ada tempatnya. Kalau Allah nggak butuh tempat. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Gitu. Jadi harus bisa jawab nih, jangan sampai nggak bisa jawab. Apalagi
Ini benda bukan? Ada tempatnya enggak? Hah? Ada. Setiap benda yang ada tempatnya pasti kalau enggak gerak diam. Coba carikan benda yang tidak gerak, tidak diam. Coba, ada nggak? Ada nggak? Kamu tahu sebenarnya, tapi nggak pernah perhatian aja. Kalau fulus, pikirin terus. Ya, ini loh. Jadi kita itu dikasih akal sama Allah untuk mengenal diri kita. Kata Allah apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Lah, kita nggak pernah mengamati diri kita. Gimana mau kenal sifat-sifat Allah gitu loh. Kayak tadi tuh, setiap benda pasti punya tempat. Wajib nggak? Wajib. Berarti kamu kenal diri kamu nih pertama nih. Lah, Allah ada tempatnya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti dengan kenal diri kamu, kamu kenal Allah. Allah tidak mungkin punya tempat, gitu. Jadi kamu bisa kenal Allah, jalannya kenal diri kamu, gitu loh. Kalau kamu nggak kenal diri kamu nggak akan kenal Allah, nggak akan. Lah, dengan mengamati diri kita akan mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis, benda, setiap benda pasti gerak atau diam. Lah, kalau Allah gerak enggak? Allah gerak apa diam? Hah? Ji, Allah gerak apa diam? Hah? Allah gerak apa diam? Yang enggak gerak, enggak diam. Kenapa? Karena Allah bukan benda, gitu. Makanya kalau di Quran ini yang ngomong Quran. Kalau malam Allah turun, sepertiga malam Allah turun. Yang namanya turun itu gerak enggak? Mungkin enggak Allah gerak? Hah? Mungkin enggak Allah gerak? Mungkin. Berarti Allah benda dong. Hah? Siapa? Ya, setiap benda pasti atau diam. Kalau Allah tidak gerak. Kalau ada ayat Al-Quran mengatakan Allah turun, berarti ayatnya harus ditakwil, gitu. Di Quran ada mengatakan Tuhan di atas, ayatnya harus ditakwil, gitu. Kenapa? Karena ayat ini berarti namanya ayat mutasyabihat. Apa? Sifat makhluk diserupakan dengan sifat Allah, berarti harus ditakwil, gitu. Kalau kamu nggak ngaji ini nggak ngerti. Kalau Wahabi kenal, Salafi mengatakan Allah di atas. Dalilnya apa? Tuh Quran. Innallaha 'alal arsyis
tawa. Allah kalau sepertiga malam turun. Dalilnya mana? Quran. Ini perbedaan yang jauh sama kita nih. Kalau kita nggak boleh mengatakan Allah bertempat, kalau mereka justru mengatakan Allah bertempat. Kita mengatakan Allah nggak bergerak, mereka mengatakan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kita kembali kepada ayat yang utama. Laisa kamislihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak serupa dengan yang lain. Gitu. Kalau Allah bergerak berarti ada serupanya. Kalau Allah punya tempat berarti ada serupanya, gitu. Maka dengan ayat ini orang-orang ahlu sunnah mengimani bagaimana caranya menolak Allah itu serupa dengan makhluk. Berarti apa yang jadi keadaan kita? Harus kita tolak Allah tidak demikian, gitu. Nyambung nggak sih? Ngantuk nggak? Jadi wajib itu sesuatu yang nggak pernah tiada. Contohnya pada Allah ada, pada Nabi ada, pada kita ada. Sesuatu yang namanya hukum wajib, yaitu sesuatu yang nggak pernah tiada. Kalau wujud kita pernah tidak ada, kita tadinya nggak ada, terus jadi setelah ada pasti ada tempatnya, gitu. Walaupun wujudnya tadinya pernah nggak ada, tapi setelah kita ada, wujudnya pasti ada tempatnya. Terus wujudnya pasti kalau nggak gerak diam. Oh, apalagi? Apalagi? Pasti ada waktunya. Maka Allah dikatakan Allah itu tidak terkena ruang dan waktu. Ruang itu apa? Ruang itu tempat. Karena Allah itu yang menciptakan ruang. Jadi Allah nggak butuh tempat. Kalau waktu itu lamanya keberadaan sesuatu. Diciptakan nih, munculnya berapa lama? Sedetik, 5 detik, setahun, 2 tahun, pasti ada waktunya. Kalau Allah ya nggak ada waktunya, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Jadi Allah itu nggak terkena ruang dan waktu, gitu. Karena ruang diciptakan Allah, waktu juga diciptakan Allah. Itu diantara perkara yang wajib pada Allah, wajib pada Nabi, dan wajib pada makhluk. Kalau nggak ngerti yang wajib gimana terus? Jadi yang mau kita pelajari itu kan hukumnya wajib, mustahil, jaiz. Maka ketika ditanya yang wajib bagi Allah apa? Apa yang wajib bagi Allah? Wajib ada,
wajib puasa, wajib hidup gitu, wajib melihat, sampai nanti 20 sifat. Itu semuanya hukumnya wajib. Wong anak kamu kecil aja ngerti Allah wujud, qidam, baqa. Hukumnya apa itu? Wajib semuanya. Wujud wajib, qidam wajib, baqa wajib, mukhalafah wajib, sampai mutakaliman. Ini loh maksudnya yang disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu nggak boleh nggak tahu tentang Allah. Hati-hati nih. Sahabat Nabi itu nggak ada yang nggak ngerti ini, nggak ada, semua sahabat Nabi ngerti ini. Nabi mengajarkan iman kepada mereka, Nabi mengajarkan tauhid kepada mereka, Nabi mengajarkan mereka mengenal Allah 13 tahun. Coba ente ngaji berapa tahun di sini? Ada 10 tahun? Oh belum, masih baru berarti. Nabi ngajarin tauhid sama sahabatnya berapa? 13 tahun. Di Mekah itu yang diajarkan Nabi hanya masalah iman. Bagaimana sahabat diajak mengenal kepada Allah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji, belum ada. Adanya perintah sholat, haji itu setelah ada di Madinah. Selama di Mekah, Nabi menggembleng sahabatnya mengenal kepada iman. Bagaimana mengenal Allah, sampai mereka tahu sifat-sifatnya Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz gitu. Jadi kalau kamu ditanya tentang Allah harus tahu. Manusia sedunia itu akalnya sama. Akalnya harus sama. Kamu nanya sama akalnya orang Arab, ya ini nemunya. Kamu nanya sama akalnya orang Barat, ini nemunya. Kalau benda itu pasti bertempat. Benda itu kalau nggak gerak, diam. Itu akalnya semua orang. Jadi kalau ada akal yang nggak nemu ini berarti akalnya somplak gitu. Akalnya soak. Aki itu nggak keluar strumnya gitu loh. Ditanya apa yang wajib, nggak ngerti, soak berarti gitu. Apa yang mustahil, nggak ngerti, soak gitu. Nah, ente jangan sampai soak juga dong, masa ente soak juga gimana sih? Ya, jangan dikira digedein terus. Kenal Allah digedein nggak apa-apa, dikir gedein lah, kencang banget. Karena hukumnya apa? Wajib gitu. Ini yang pertama yang harus kita kenal dari Allah. Ada yang namanya hukum wajib. Yang kedua namanya apa? Mustahil. Apa mustahil? Coba tulis. Namanya mustahil. Sesuatu yang tidak pernah ada. Tulis sampingnya, kebalikan dari wajib.
Contohnya apa? Contohnya apa? Yang mustahil bagi Allah contohnya apa? Allah tidak ada. Nah, tulis. Tiada bagi Allah. Hukumnya mustahil. Terus mati bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Bodoh bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Di Quran dikatakan apa? La ta'khuluhu sinatun wala naum. Allah ngantuk hukumnya apa? Mustahil. Nah, gitu loh. Allah tidur hukumnya apa? Mustahil. Nah, kita harus tahu nih. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak mengerjakan perintah wajibnya Allah, mengenal Allah. Ditanya ini Allah tidur, nggak tahu saya. Wah bahaya. Allah ngantuk gimana? Nggak tahu saya. Waduh. Lu orang Islam bukan? Masa ada orang Islam nggak kenal Allah? Kalau orang kafir nggak kenal Allah pantes. Lah kamu orang Islam, tiap hari nyembah Allah, sujud, sholat, zikir. Masa nggak kenal yang dizikiri gimana coba? Hah? Terus contoh lagi, bohong bagi Nabi. Hukumnya apa? Mustahil. Bodoh bagi Nabi hukumnya apa? Mustahil. Berbuat salah bagi Nabi hukumnya apa? Mustahil. Gitu. Tidak akan pernah terjadi. Gak akan pernah ada sifat itu pada Nabi. Gitu maksudnya. Terus pada kita apa contohnya? Yang wajib, apa yang mustahil? Apa yang mustahil pada benda? Apa? Hah? Benda diam. Ini meja diam. Hah? Ini diem, tidak gerak, tidak diam. Nah itu mustahil. Benda itu karena sifatnya hanya dua tadi. Kalau nggak gerak, diam. Kalau ada benda kok tidak gerak, nggak diam, hukumnya mustahil. Tulis. Benda tidak gerak, tidak diam. Apalagi? Benda tidak bertempat. Kalau ada benda kok nggak ada tempatnya, hukumnya mustahil. Anak kecil aja nolak. Nak sini nak, tolong ambilin kacamatanya bapak. Di mana pak? Enggak di mana-mana nak. Gimana anaknya? Bapak somplak ya pak. Lah masa suruh ngambil kacamata enggak di mana-mana sih gimana? Lah mau ngambilnya gimana?
Emangnya barangnya ada apa? Ada. Di mana? Enggak di mana-mana. Mungkin. Mustahil gitu. Lah kalau Allah enggak di mana-mana. Karena Allah enggak butuh tempat gitu. Yang di mana-mana itu makhluk, benda. Di atas ada, di bawah ada, di kanan ada, di kiri. Kalau Allah nggak butuh tempat. Jadi Allah itu di mana? Nggak di mana-mana. Gitu jawabnya. Allah nggak butuh tempat. Jadi ada yang wajib, ada yang mustahil. Yang ketiga tulis jaiz. Apa jaiz? Sesuatu yang boleh saja ada dan boleh saja tiada, gitu. Ini akalnya orang sedunia mikir apa saja, hasilnya tiga ini: wajib, mustahil, atau jaiz. Pasti ada, nggak akan mungkin terjadi, atau boleh saja Ini akalnya orang sedunia harus begini mikirnya. Siapa aja akalnya, mau akalnya nabi, mau akalnya orang Arab, mau akalnya orang bule, mau akalnya orang Cina, pasti mikirnya ini. Nggak ada akal yang nemunya nggak ini, nggak ada. Allah bikin akal sedunia sama semua gitu. Nah, kalau ada akal kok yang nggak sama dengan ini, berarti akalnya rusak. Kalau akalnya rusak, bawa ke sini kita servis. Ya Pain? Makanya saya buka majelis, itu namanya bengkel akal, gitu. Kerjanya nyervis akal yang rusak, gitu. Akal yang nggak ngerti wajib, mustahil, itu sama aja aki tapi nggak ada stromnya. Sini, bawa sini. Saya setrum lagi biar keluar 12 voltnya gitu. Kalau ada orang kok kamu ketemu nih nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, lu ke rumahnya Habib deh biar diservis gitu. Di sana ada bengkel akal gitu. Kan bengkel macam-macam ya. Ada bengkel Jadi saya buka majelis khusus bengkel akal. Ibaratnya mobil gini, mobil itu ada yang reparasi mesin, ada reparasi bodi. Campur nggak biasanya? Enggak. Ada bengkel khusus reparasi bodi, ada bengkel khusus mesin. Kalau body kita gambarkan ilmu fikih, itu ngajarinnya gimana biar baik, biar punya akhlak, biar sopan santun, ngerti sholat, ngerti puasa. Itu luarnya tuh casingnya. Kalau mesinnya, imannya wajib, mustahil, jaiz. Jadi kalau ada yang rusak mesinnya, bawa ke rumah saya. Kalau yang rusak bodinya, bawa ke sini. Ada Haji Ali, ada Haji Murni, servis tuh, kerjaan mereka tuh. Kalau yang rusak mesinnya, bawa ke ya. Jadi ada wajib, mustahil, jaiz. Contoh yang jaiz apa coba? Contohnya jaiz apa? Yang boleh-boleh saja bagi Allah, apa contohnya?
Apa? Menciptakan sesuatu. Tulis. Allah bikin hujan. Hukumnya apa? Jaiz. Boleh aja bikin, boleh aja nggak bikin, gitu. Jadi kalau sekarang kok nggak hujan gimana, Bib? Jaiz. Boleh aja Allah bikin hujan, boleh saja nggak bikin hujan. Apalagi contohnya? Menciptakan kebaikan, tulis. Allah bikin hambanya jadi baik, boleh-boleh aja. Bikin hambanya jadi buruk, ya boleh-boleh aja. Yang namanya sakit itu baik apa buruk? Buruk. Boleh nggak kita dibikin sakit? Boleh. Gempa bumi, banjir, itu boleh-boleh saja. Ini contohnya wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Kalau bagi kita apa yang jaiz? Yang jaiz bagi makhluk apa? Urusannya lapar sih, udah dari tadi makan lagi. Boleh ada. Nah, tulis. Makhluk itu boleh saja ada, boleh aja tiada. Boleh mati, boleh hidup. Boleh gerak, boleh diam. Kalau dua-duanya bareng, mungkin nggak? Ada benda nih, gerak sama diam bareng, bisa nggak? Harus salah satu, namanya jaiz. Gerak atau diam, gitu. Hidup atau mati, laki atau perempuan, itu namanya hukumnya jaiz. Jadi tugas kita sekarang, akal kamu amati sekitar kamu, amati diri kamu sendiri dah. Cari mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Nanti dari sini jadi alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kamu nggak kenal diri kamu nggak akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalannya dari situ tuh. Hati-hati nih. Pokoknya ada orang kok ditanya Allah yang wajib bagi Allah apa? Nggak tahu. Aduh, bahaya dah. Yang mustahil bagi Allah apa? Nggak tahu. Waduh. Terus pengen masuk surga gitu. Modalnya apa? Wong kenal Allah aja enggak. Sholat, ditanya kamu nyembah siapa kalau sholat? Nyembah Allah. Yang disembah apanya? Enggak tahu juga lah, gimana begitu mau masuk surga. Yang namanya di sekolahan itu ada pelajaran, ada bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia. Kalau mau lulus ada standarnya, minimal nilainya berapa? 6, itu minimal. Kok merah rapotnya, lulus nggak? Ya nggak lulus. Ditanya Allah nggak ngerti, ditanya Nabi nggak ngerti. Terus mau lulus dari mana jalannya? Sedangkan Allah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, nyambung.
ngerti. Kalau nggak ngerti ini bahaya beneran. Makanya saya wanti-wanti udah jangan sampai ada seorang mukmin ditanya tentang Allah nggak ngerti, ditanya tentang Nabi nggak ngerti, ditanya tentang dirinya nggak ngerti. Waduh, pantasnya hidupnya digrogol sono. Tahu grogol? Ada apa? Nah, sono kumpul sama, kalau enggak di Ragunan sono. Lah ya wong tuh yang wajib bagi Allah enggak ngerti, yang mustahil enggak ngerti, yang jaiz gimana coba? Sehingga perintahnya wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dengan ngaji ini jadi jalannya kita dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi pengetahuan, diberi pengenalan, hingga kita bisa menggugurkan perintah Allah yang wajib untuk kita kerjakan, yaitu mengenal kepada sifat-sifatnya Allah dan sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam, insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.